Ini sudah 1 minggu ya, kedatangan Habib Umar bin Hafiz di negara kita. Beliau safari ri'lah dakwah Jakarta, kemudian mana itu Kalimantan, dan di beberapa daerah yang lain, tidak kurang dari 3 minggu ya. Habib Umar bin Hafiz itu ayahnya Habib Salim bin Umar. Ya, Habib Salim bin Umar itu ulama juga. Di muka bumi ini, Bapak Ibu, ada 3 kota. Itu penghafal Qur'annya 90%. Ya. Pertama, Darfur di Sudan. Itu penduduknya 90% hafal Quran. Kemudian di Gaza. Dan yang ketiga di Hadramaut, di Tarim. Tarim ini dia tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran secara eksplisit ya. Tapi tidak akan lahir Rasulullah tanpa kehadiran orang tua Nabi ke kota Hadramaut, ke kota Yaman. Yaman tidak eksplisit disebutkan dalam Al-Quran. Secara implisit ada dia. Itu ada pada surat Li'ila fi Quraishin ila fihim rihlatash shita'i was-saif falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Nabi itu kalau dan seluruh saudagar-saudagar Jazirah Arabia itu kalau musim dingin ya, itu berdagangnya kemana? Ke Yaman. Termasuk kakek Nabi. Ya, kakek Nabi Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib itu melakukan perdagangan ke Yaman. Sampai di perbatasan kota Yaman, beliau ketemu ahli Zabur. Nah, kata ahli Zabur, beliau melihat wajah kakeknya Nabi Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Lalu dilihat tangannya, tangan Anda ini tangan kesucian, bersih. Begitu. Tangan ini kalau disatukan dengan tangan kenabian akan melahirkan keturunan yang luar biasa. Nah, sebentar lagi tangan kenabian itu 2-3 kilometer akan tiba di sini. Ternyata yang datang siapa? Yang datang itu Wahab. Wahab itu kakeknya Nabi dari ibunya. Nabi Muhammad binti Aminah, Aminah binti Wahab. Maka ketemulah dua kakek Nabi, calon dua kakek Nabi dari jalur bapak Abdullah bin Abdul Muttalib, dari jalur ibu Aminah binti Wahab. Maka kedua ini ketika datang itu Bapak Ibu seperti yang sudah kenal, padahal keduanya belum saling kenal. Yaitu berpelukan, nangis itu subhanallah. Padahal di antara keduanya belum ketemu fisik. Tapi kata pendeta Zabur, kalian berdua ini kalau besanan akan melahirkan keturunan yang gak ada tandingannya. Subhanallah. Maka nasihat pendeta Zabur tersebut, setelah keduanya Abdul Muttalib dan Wahab ya itu pulang dari dagangnya di mana di Yaman, subhanallah, keduanya melangsungkan pernikahan. Maka dari pernikahan kedua putra beliau ini, dari Abdul Muttalib punya anak laki-laki Abdullah, dari Wahab punya putri namanya Aminah. Subhanallah. Dinikahkanlah kedua putra-putri mereka ini, maka lahirlah siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Yaman dia punya tempat di hati Rasulullah. Karena pertemuan kedua kakek beliau itu di Yaman. Itu sebabnya Nabi, Pak, itu hati-hati kalau memberangus kota Yaman. Karena Yaman itu, kalau Bapak baca Sahih Bukhari, itu Nabi tidak pernah menunjuk kota Yaman dengan tangan kiri. Nggak pernah. Nabi selalu menunjuk kota Yaman dengan tangan kanan. Kata Nabi apa? Al-Yaman Yamani Yalinul Qalam. Ya, Yaman itu tangan kananku. Orang yang hatinya lembut. Tetapi sebaliknya Nabi ketika menyebut Najd. Najd itu sekarang mana Pak Arif? Ibu kota salah satu negara tuh ya. Yang Bapak Ibu tiap tahun ingin sekali melaksanakan rukun iman yang kelima itu. Tetapi selalu pakai tangan kiri itu. Amma ra'il ibil faghaladul qalam.
Adapun para penggembala unta orang yang keras hatinya. Subhanallah. Siapa yang pernah Bapak Ibu ke Tarim, ke Hadramaut? Itu kota panas tapi adem. Nggak ada hiruk pikuk, nggak ada bioskop, nggak ada kafe. Apalagi mall, apalagi penjol tuh Bapak Ibu. Nggak ada. Kotanya enak. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat miniatur surga spiritual, datang ke Tarim Bapak Ibu. Ya, apa gambaran surga? Inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'sa dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidzaba. Kita tidak akan pernah mendengar ucapan kebohongan. Subhanallah. Di Tarim itu Bapak Ibu aib. Seorang anak 10 tahun belum hafal Quran. Aib. Aib. Subhanallah. Terus kalau ada mahar. Disebut mahar keren itu. Kalau dikatakan apa? Saya terima nikahnya putri Bapak. Ya. Binti Bapak. Dengan mahar 100 ton emas. Oh kayaknya bangga betul tuh. Subhanallah. Di Tarim yang kayak gitu biasa-biasa aja. Kita sulit membedakan mana orang kaya, mana orang miskin Bapak Ibu di Tarim. Kelihatan kaya, oh kalau sodakohnya paling banyak. Kelihatan miskin kalau menegakkan. Dan di sana nyari yang minta-minta susah. Subhanallah. Jadi telah dibangun bagaimana, ya telah dicipta kondisikan agar orang benci kepada kemaksiatan. Benci kepada kebohongan. Subhanallah. Perempuan-perempuan nggak kelihatan jalan. Perempuan laki yang bukan mahram. Nggak ada Bapak Ibu di sana. Kalau di negeri Wakanda ada nggak? Ya, di Tarim tuh nggak ada laki perempuan jalan berduaan kecuali suami istri Bapak Ibu. Sebuah aib besar. Ya, maka di Tarim itu ada satu kisah. Perempuan umur 40 tahun belum nikah. Kenapa? Satu waktu ketahuan tuh jalan dia di depan, ya laki-laki di belakang tuh. Subhanallah. Dan si perempuan itu nggak lari, diem aja. Apa yang terjadi? Sulit mendapatkan suami. Subhanallah. Di kita tebar pesona untuk dapat apa? Untuk dapat suami. Subhanallah. Itu sebabnya 3 negeri yang miniatur surga begitu tuh ya. Bukan dari sisi fisiknya ya, tapi segi akhlaknya. Coba dibombardir Yaman, dibombardir Darfur, dibombardir Gaza. Bapak Ibu telah menyaksikan. Subhanallah. Kalau di Tasik, ya di pesantren Pak Arif, tiap gang banyak pesantren. Kalau di Tarim, di Hadramaut, tiap gang banyak makam wali. Subhanallah. Ada beberapa makam siapa para nabi di sana. Nabi Hud jelas. Itu makamnya di Hadramaut. Subhanallah. Sekali-kali Ibu berkunjung Bapak ke sebuah negeri bukan dari sisi indahnya infrastruktur, indahnya pantai. Coba indahnya mahligai akhlak. Sekali-kali coba berkunjung ke Tarim. Subhanallah. Agar kita mendapat apa tuh ya? Mendapat bekal. Oh ternyata subhanallah. Kalau lisan kita dipakai untuk zikir, nggak untuk bohong, untuk dosa, apalagi nyakitin orang, nikmat betul. Subhanallah. Maka ayo Bapak Ibu traveling sekali-kali ke Tarim gitu ya. Nah sekarang kan guru kita yang datang gitu, Habib Umar bin Hafiz. Subhanallah. Sebetulnya apa kata beliau? Saya kebetulan pernah ke Tarim 3 kali karena saya pernah ngaji di sana itu. Jadi kata Habib Umar itu, saya ini bukan ulama besar. Di Tarim itu isinya para ulama. Ini saya karena saya paling buruk katanya. Maka saya disuruh oleh para ulama Tarim untuk keluar. Jadi yang baik-baik itu diam-diam aja di sana itu. Subhanallah, saking tawadhu'nya itu. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan mahligai akhlak, bagaimana bidadari-bidadari dunia, subhanallah, bidadara-bidadara dunia, subhanallah, tidak ada tingkat kejahatan. Kalaupun ada yang jahat, mereka yang hendak melakukan aneksasi kepada Tarim, kepada Hadramaut. Karena sudah menjadi peraturan di Tarim. Ini akhlakul karimah, ini tauhid. Yang melakukan ini pasti bukan orang Tarim. Kalaupun dia orang Tarim, mohon maaf, dicabut dari keluarga negaraan orang Tarim. Begitu tuh ya, Bapak Ibu, sekali-kali traveling lah. Bukan dari sisi indahnya, ya, kemudian infrastrukturnya, fasilitasnya. Kita ingin berkunjung ke sebuah negeri, mungkin tidak indah dia, tidak mewah dia, fasilitas amat sangat terbatas. Tapi di sana damai.
akan menemukan sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, orang bersaut-sautan membaca Al-Quran, bersaut-sautan zikir. Tidak ada kalimat-kalimat kasar, tidak ada kata-kata buruk. Itulah sebetulnya la yasma'una. Jadi gambaran surga kan begitu. Kita tidak mendengar kedustaan, kita tidak pernah mendengar hal-hal yang percuma di surga. Itulah gambaran innalil muttaqina mafaza. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.